Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, pada kesempatan kali ini part keempat, kalian akan saya minta untuk mendesain bangunan komersil. Bangunan komersil itu antara lain contoh ruko atau rukan, rumah tinggal plus toko ya itu ya kiranya. Kemudian kafe juga bisa. Kemudian perkantoran boleh juga, perkantoran ya, walaupun perkantoran termasuk bangunan yang komersil juga seperti itu. Nah, kemudian boleh untuk bangunan kafe itu misalkan single lantai aja, satu lantai aja, atau mau bikin 2 lantai nggak masalah. Kafe lain contoh misalkan untuk tempat-tempat untuk fast food ya, fast food KFC, McD itu kan fast food, pizza. Nah, itu desainlah semaksimal mungkin. Jadi mulai dari eksterior, interior ya seperti itu. Kemudian saya minta nanti setelah itu dipresentasikan. Untuk presentasi kemarin asistensi pertama kelompok 1 sampai 6, selanjutnya 7 sampai 12, besar kemungkinan di hari Minggu. Karena kalau sebenarnya hari Jumat saya bisa, Kamis sampai misalkan hari Jumat bisa, tapi hari Sabtu saya nggak memungkinkan hadir karena saya ada perjalanan sedikit ya ke Pandeglang gitu. Nah, Minggu saya ada di rumah, bisa kita mulai mungkin. Saya sudah konfirmasi sama Safitri gitu. Untuk kelompok yang Safitri atau siapa ya, saya lupa. Satika. Lupa lah. Nah, mungkin dari Safira, Pak. Safira ya. Safira. Mungkin kalian ada yang mau kalian tanyakan. Sederhana sekali kok. Enggak, pasti kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Tugas dari saya nggak terlalu ribet. Kemudian masa penyelesaiannya itu paling lambat hari Minggu ya. Artinya gini, kalau emang ada kendala sampaikan. Jadi asumsi saya kalau hari Minggu itu udah selesai, berarti dari Minggu sampai dengan hari Senin sebelum Minggu, Senin, Selasa dan selanjutnya itu ya, kalian bisa presentasikan hasil akhirnya itu. Jadi kemudian nanti metode penilaian saya terhadap tugas-tugas itu semua setelah dipresentasikan kan nanti ada semacam pembuatan video ya. Nah, di situ nanti saya akan meminta tim penilai adalah yang bukan kelompoknya. Misalkan di situ ada Femi sama Caroline. Itu desain rumah sederhana misalnya gitu. Nanti dia kan sudah presentasi. Nanti tim penilai kita semua. Nanti kita rata-rata berapakah nilai tertingginya seperti itu ya. Kita menilai gitu. Kemudian kita berlatih untuk memberikan appraisal berupa desain itu. Ini bahasa kasar saja, asumsi ya, estimasi. Misalkan perkiraan rumah itu sampai jadi, estimasinya misalkan 300 juta rupiah. Kemudian setelah itu kita jual dengan keuntungan sekian persen, ketemunya 450 juta rupiah. Nah, itu nanti kita bermain RAB. Cuman sifatnya saya tidak meminta kalian menghitung. Kita mengapresial saja. Apresial itu kan sifatnya taksiran. Kita taksir itu kena berapa, seperti itu. Kita berlatih ya. Jadi dari desain itu. Nanti kenapa misalkan ada rumah kecil, tapi kok apresialnya 1 miliar rupiah? Itu pasti ada tanda tanya, kenapa 1 miliar rupiah? Nah, pasti ada jawaban dari si desainer. Jadi nanti Femi dan Caroline, ini sebagai contoh, akan mengapresial apa yang dikerjakan itu, estimasi kira-kira berapa gitu. Kira-kira loh ya, saya tidak meminta kalian menghitung RAB karena itu kan ada di mata kuliah yang lain. Hanya perkiraannya berapa. Oh ini Pak, perkiraan sekitar 300 itu jadi 1 unit. Kalau borong 10 rumah bisa 250. Tapi kalau misalkan saya jual yang 300 juta itu jadi 400 juta karena. Nah, itu. Silakan. Ya, jadi kita berlatih untuk mengapresial apa yang kita kerjakan sendiri atau kita bisa mentaksir nilai dari bangunan yang bisa kita perhatikan seperti itu.
Kemudian ya seperti itu, saya rasa gitu. Jadi penilainya adalah teman-teman sendiri, makanya tugasnya jangan dihilangkan, tugas timnya jangan dihilangkan. Nah, untuk yang kedua, untuk bangunan komersil itu juga saya minta hal yang sama. Nanti penilainya adalah teman-teman sendiri, ya seperti itu. Jadi nggak usah terburu-buru, walaupun saya kasih waktu sampai dengan hari Minggu untuk penyelesaian. Tapi kalau merasa kurang pas ya, gitu, boleh lewat dari hari itu seperti itu. Jadi paling lambat ya hari pas kita jam belajar aja, hari Senin berarti paling lambat hari Senin. Jadi kalau bisa setelah hari Senin presentasi atau sebelum hari Senin silahkan presentasikan hasil karyanya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Silahkan. Gimana? Sederhana sekali kok. Ada kesulitan nggak? Coba sampaikan. Kesulitan saya mau dengar. Ada nggak kesulitan? Kalau nggak ada, itu. Masa saya bolak-balik nanya Herbie aja, kasihan Herbie. Nanti dikira saya ngebully Herbie lagi. Mungkin Alfrida, kira ada yang mau ditanya. Untuk tim kelompoknya bebas, tidak harus tim kelompok yang pertama bikin desain itu, boleh tukar. Masing-masing desain kan kalian ada feel-nya. Mungkin yang kayak desain kemarin kurang pas dengan kelompok ini, nggak apa-apa, ini kan cuma sekedar latihan saja. Mungkin Alfrida ada yang ditanyakan kira-kira? Siap buat sekarang belum Pak? Belum ya. Nah, untuk desain boleh ngambil dari mana saja, coba saya search aja. Izin bertanya. Iya. Siapa Herbie, Pak. Herbie. Herbie. Oke, Herbie. Silakan Herbie. Izin Pak, untuk presentasinya itu tuh nanti kan sama kayak yang tugas sebelumnya itu nggak sih, kayak dibagi dua kelompok, dua kloter gitu, apa satu kloter barengan? Jadi 12 kelompok barengan gitu. Ya minimal separuhnya ya. Seperti kemarin aja nggak apa-apa kok Erdi. Jadi asik aja kok kemarin itu kan sekitar 6 kelompok ya. Berarti 12 orang, nggak apa-apa gitu. Kita makan waktu sekitar 2 jam karena di situ kan 2 jam itu ada kita tanya jawab seperti itu, ada istilahnya sanggahan seperti itu. Paling nggak sekitar 2 jam seperti itu. Ya 6/6 orang gitu. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan, ternyata nyari 6 kelompok ya 6 kelompok nggak jadi dapatnya cuma 5 kelompok, nggak apa-apa. Ujung-ujungnya terakhir ternyata misalkan Femi sama Caroline satu kelompok sendiri paling belakangan, nggak apa-apa, saya tetap layani kalian, nggak ada masalah. Mau barengan atau tidak, buat saya tidak masalah. Begitu ya. Pak, izin Pak, tapi untuk yang kayak kata Bapak tadi yang harga-harga itu kan penilaian itu kan dari teman-teman juga ya Pak. Itu berarti cuma dari 5 kelompok doang gitu Pak misalnya. Iya. Jadi misalkan itu untuk penilaian kan gini. Sistem penilaian itu begini caranya. Nanti kalian akan membuat video akhir. Nah, video akhir itu kan akan ditayangkan. Nah, dari situ nanti kita cuman diskusi di WA group saja. Dari desain ini kira-kira misalnya nih ada Afrida sama Faris, dia bikin modern house dengan tema Japanese gitu loh. Dia menghargai nilai 750 juta, padahal itu cuma lantai 1. Nah, itu nanti dalam bentuk video jalan. Jadi video di situ sudah ada mereka presentasi tanpa ada kita. Nah, kita hanya mengapresiasi videonya saja. Itu kira-kira harganya berapa ya? Nah, nanti Afrida sama Faris itu akan menyembunyikan nilai angkanya dia, gitu loh. Jadi nanti kita tebak-tebak berhadiah, bahasa saya kayak gitu. Jadi kita menebak, oh ini perkiraan kita saya harganya 450 juta cukup nih, gitu. Nggak apa-apa, itu kan cuma sekadar apresial aja. Saya melatih kalian untuk mengapresial sebuah bangunan.
layak harga apa enggak, kan kita bicaranya bangunan komersil seperti itu. Itu. Jadi menaksir. Tapi sebetulnya taksiran itu ada punya dasar, bukan sembarangan, ya. Sebenarnya ada dasar. Gitu. Gimana? Seperti itu, Herdi? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya Pak, cukup Pak. Bertanya Pak, Ya, Sabri. izin bertanya Pak, berarti Silakan. nanti gaya presentasinya bukan yang kayak kemarin dong Pak, berarti kayak sekarang kayak lebih ke sinematografi gitu Pak. Betul. Sinematografi. Jadi ada video diri, ada apa? Ada video produk barangnya. Kemudian ya udah seperti itu saja. Itu nggak ada kita. Nanti saya cuma menambahkan kalimat saya di awal video saja. Seperti itu aja. Dalam bentuk video saya. Jadi nanti video kalian saya masukin video diri saya untuk menceritakan sedikit mengenai kalian. Seperti itu. Nah, itu sebagai pertanggungjawaban saya terhadap materi ini. Seperti itu, ya, Sabri. Saya terima kasih Pak. Ya, gitu. Nanti saya latih dulu, ya. Jadi sebelum bikin video diri, nanti saya latih dulu nih, Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini kan belum pernah diajarin Pak, gitu. Karena ini masuk dalam pemrograman juga kan. Kita mengolah audio, video, visual editing. Mungkin kalian sudah biasa untuk edit, kita samain persepsi. Mungkin ada kawan yang belum memahami. Nah, sampai sama, kemudian kita bikin video diri. Nah, nanti setelah itu silakan videonya masukkan ke YouTube masing-masing, gitu. Silakan yang ada saya sebagai komentator, yang hanya murni kalian juga nggak ada masalah. Atau kalian mungkin perlu bimbingan juga untuk bagaimana bikin YouTube channelnya, nggak apa-apa, silakan. Nanti saya akan berikan arahan bagaimana teknisnya. Seperti itu. Ada lagi yang ditanya? Nggak ada? Nah, coba saya share screen dulu sampai 12:30 aja. Nanti kalian kan harus kerjakan yang lain. Ya. Nah, di sini mungkin kalian bisa melihat, ya. Ini sudah tampil di layar kalian? Ya, sudah Pak. Ya, Sudah, sudah Pak. Ya. Nah, kita lihat nih konsep nih, ya. Misalkan ini bikinan Sabrin, ya, bikinan Sabrin. Ini desain konsepnya kayak ini kan semacam kafe ya, gitu. Kafe tetapi di pegunungan misalnya. Kok konsepnya kayak gini ya? Nah, cerita gitu. Nah, Sabri udah tahu nih harganya dari desainnya di sendiri. Ini harganya sekitar 1,5 M kayak gitu. Nah, nanti kita koreksi sama-sama. Di situ ada Afrida, misalkan ada Herdi, ya. Perkiraan kami itu harganya sekitar 350 juta kalau macam gitu. Nah, seperti itu. Nanti kita akan debat diskusi, ya, debat diskusi pada Zoom terpisah. Kenapa menghargai segitu? Kenapa? Oh, ini kurang ini, kurang ini, kurang itu. Nah, si Sabri nanti nyampaikan begini. Nah, harganya mahal itu kenapa? Gitu. Jadi seperti itu. Ini contoh satu. Contoh lain, bikin ruko. Gitu. Ini ruko ini harganya sekitar 5 M. Oh, kenapa? Karena tempatnya strategis. Padahal harga bangunnya cuma sekitar 1 M kurang. Nah, jelaskan di situ. Atau dijual 2 bareng. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 ruko dalam satu kawasan. Rukonya modelnya memanjang, kemudian bertingkat. Ya, ini model ruko. Kemudian nih ada bentuk yang unik lagi seperti ini. Ruko di depan yang paling ujung harganya lebih tinggi daripada ruko di tengah. Nah, karena memuat 2 sisi, misalkan seperti itu. Nah, itu alasan yang sederhana, ya. Nah, kita lihat lagi. Nih sama. Ruko yang di tengah, di ujung sama yang di pinggir yang tanah hub itu lebih berbeda harganya, nggak ada yang sama. Nah, kemudian
Ini ruko standar ya. Gitu. Nah, ini untuk bangunan semacam bookstore ya, seperti ini. Ini sebetulnya 2 ruko ya, cuman dijadikan satu. Ya, ini ATM sebenarnya. Di sebelah kanannya lagi itu ada kayak perumahan. Ini model-model konsep hunian Citra Raya di Kabupaten Tangerang ya. Di situ dimana kalau di belakangnya rumah, di depannya itu ruko-ruko seperti ini. Nah, ini salah satu model kantor ya, kantor modern seperti itu. Bentar ya. Sedikit terganggu, maaf nih, saya lagi di kantor soalnya ya, sebentar. Nah, ini adalah konsep kantor ya, seperti itu. Nah, kita cek lagi ini. Nah, kemudian ada tadi saya sikapin satu website yang memuat ilustrasi itu. Sebetulnya saya ingin mengarahkan kalian untuk membuat portofolio. Setelah desain kalian jadi, ayo saya ajari kalian bikin portofolio digital seperti itu. Nah, ini karya-karyanya bisa disematkan di sini. Ya, ada lagi yang disertai dengan video. Bentar ya. Gigi, apa lagi? Mau yang mana nih? Itu apaan? Ini yang biasanya itu yang warna ungu. Oke, saya rasa seperti itu. Paham nggak yang saya maksud? Ya paham Pak. Nggak paham, Pak. Ya, Pak. Oke, mungkin Arya Jalasena ada yang mau ditanya, silakan. Yang coklat aja. Ya. Arya mungkin ada yang tanya, silakan. Belum ada, Pak, sejauh ini. Belum ada. Ya. Gimana Herbie? Gimana Herbie? Juru bicaranya Herbie aja lah. Temennya 1000 bahasa bukan. Siap izin, Pak. Siapa ya? Nah, Diva, silakan. Siap izin, Pak. Izin bertanya, itu kalau misalnya kita buat ruko itu apakah boleh 1 petak saja atau kayak misalnya rukonya itu kayak harus 4 petak atau 3 gitu, Pak? Siap, cukup, Pak. Terima kasih. Bikin 4 petak, tetapi 1 petak yang detail, yang lainnya cuman gambar desain luarnya. Siap, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, paham ya? Jadi kalau ada 4 kan custom itu sama aja dalamnya, asumsi sama. Yang kita konsentrasi adalah yang tengah misalkan. Yang kanan kirinya itu gambar aja kotak saja, tampak bagian depan saja. Dalamnya nggak perlu detail. Yang penting yang dikerjakan yang utama, seperti itu. Gitu, Nadifa. Siap, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Udah sampai di situ. Oke. Izin Pak, izin Pak. Ya, Herbie, silakan Herbie. Kalau buat penaksiran harganya itu cuma bangunannya aja atau misalnya luas tanahnya tuh misalnya 10 kali 10. Nah itu kan pasti per meternya tuh per daerah tuh beda-beda ya. Apakah harus sedetail itu juga atau cuma bangunannya doang gitu loh Pak? Herbie, suaranya menggema itu. Kayaknya kamu di ruang terbuka nggak ada barang perabot banyak. Ulang Herbie, ulang. Dia malah lagi ngezoom. Izin Pak, kalau buat penaksiran harganya itu apaan? kan itu tuh yang ditaksirnya itu cuman bangunannya aja atau dengan luasan tanahnya juga gitu loh Pak. Kan kalau misalnya tanahnya 10 kali 10 kan setiap daerah itu beda-beda ya Pak. Itu gimana Pak? Hanya bangunan saja. Hanya bangunan. Kalau tanah kita nggak bisa jadi patokannya. Karena benar apa yang Herbie sampaikan itu benar. Jadi kalau bangunan itu kan masing-masing beda-beda, ya beda-beda nilai itunya, nilai apresialnya itu. Jadi gini ya, sambil saya buka aja ilmunya taksiran mengenai taksir.
Kita menaksir yang benar Helbi bilang tadi. Satu daerah dengan daerah lain nggak sama. Walaupun harga belinya dari developer itu murah, tapi pada saat harga jual itu bisa jauh lebih mahal. Contoh kayak perumahan di Bintaro, ya di Tangerang, di Bintaro itu satu petaknya bisa M, gitu. Kita mengalih ke karena Bintaro itu kayak semacam pusat distrik perdagangan, dekat dengan pusat perdagangan. Nah selanjutnya kita bicara lagi dengan Pantai Indah Kapuk misalkan ya, dimana di situ harganya juga sangat mahal. Minimal sih itu bangunan sekitar 1 M, bangunan kecil, rumah biasa, rumah tipe 36. Tapi kenapa bisa sangat mahal? Karena dia di konsep adalah di atas air, ya, gitu. Dikonsepkan di atas air atau tanah yang diuruk di atas air sebelumnya, seperti itu. Jadi ini hanya sebuah contoh saja, memang benar. Nah, tapi yang jadi taksiran kita adalah bahan bangunan dan interiornya saja, seperti itu. Nah, kemudian taksir secara harga nyata sama taksir dengan harga komersil itu berbeda. Kalau taksir harga nyata misalkan itu cuma 200 juta, tapi harga komersilnya itu mencapai 300 juta. Seperti itu. Nah, itu yang saya maksud taksiran. Nah, kita bebas berpendapat di sini. Kita cuma melihat apakah si desainer, yaitu kalian, itu bisa mengkomersilkan apa yang sudah dikerjakan, gitu, dan tahu nilainya. Itu aja tujuan. Karena kita kan bangunannya bangunan komersil. Seperti yang kayak kemarin bikin yang sesi pertama ya, bikin bangunan seperti kos-kosannya itu juga punya taksiran. Ya, saya sudah bisa menaksir itu harganya berapa itu, ya. Nah, cuman itu tadi dari tidak hanya sekedar desain. Kalau kalian ditanya, kalau masyarakat umum itu bertanya sederhana kok, gitu. Misalkan datang ke Titania, ya, datang ke Niki, dia cuma nanya, Mbak Titania sama Mas Niki, saya mau bikin rumah tipe 72, 2 lantai, kemudian ornamennya saya mau agak western gitu. Nah, terus dia nyampaikan ada 4 kamar. Terus 1 kamar utamanya besar banget, saya kepingin luas. Tujuannya sering kumpul dengan keluarga. Nah, Niki sama Titania sudah bisa menaksirkan, ini kayaknya harganya mahal juga nih. Kalau tipe segitu bisa 2,5 M ini gitu. Harga jual, ya, harga jual kalian udah untung. Tapi taksiran kalian untuk pembuatan itu cuma sekitar 1.250 juta. Nah, ada keuntungan 750 juta di situ. Sah-sah saja kayak gitu, ya kan? Yang penting tidak mengecewakan konsumen. Mau kalian upgrade harga 20%, 30% untuk keuntungan itu, karena di situ juga ada biaya perawatan loh, jangan lupa. Ada masa garansi. Garansi dari uang lebih kalian itu ada. Garansi saya setahun kalau bangunan rusak diganti, gitu, diperbaiki, gitu. Nah, seperti itu. Tapi kan tidak merubah desain. Gitu. Jadi seperti itu ya, yang saya maksud. Nah. Siapa? Terima kasih banyak, Pak. Oke. Mohon izin, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Dimas, silakan Dimas. Izin, Pak, mohon maaf sebelumnya, Pak, kalau saya off cam, Pak, soalnya kebetulan lagi di luar, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya, mohon izin, mau bertanya, Pak, mengenai untuk renderan videonya, Pak. Itu untuk kualitas apakah ditentukan, Pak, mau base atau yang biasa saja? Soalnya kemarin tuh saya sempat nyoba, Pak, untuk kualitas yang terbaiknya untuk 57 detik itu saya sekitar 8 jam, Pak. Soalnya kan tergantung kualitas laptopnya juga, Pak. Laptop saya kemarin tuh 57 detik video dari jam 12 siang sampai sekitar jam setengah 9 atau jam 9 baru beres, Pak, untuk kualitas yang paling terbaik. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah kualitasnya ditentukan atau bagaimana, Pak? Oh gitu. Ntar dulu nih, pertanyaan saya, bikin video buat apa ya, Dimas, waktu itu? Izin, Pak, saya kemarin nyoba-nyoba, Pak. Bentar, Pak. Izin, Pak, kemarin itu nyoba ini, Pak, bikin video, nyoba-nyoba aja, Pak, soal desain kamar. Dapatnya 57 detik, Pak, dengan waktu render seperti itu, Pak. Mohon izin arahannya, Pak. Pakai ini ya, 3D Home Design ya? Siapa 3D Home Design, Pak? Oh,
Coba nanti gini ya, video yang saya maksud ini adalah video presentasi nantinya. Kemudian nanti juga memuat pakai pembuatan video render itu ya. Cuma nanti sebelum ke sana itu nanti saya akan latih kalian. Kita koreksi sama-sama. Mengapa seperti Dimas ini ngalami lama ya 57 detik sampai beberapa jam seperti itu. Kalau kualitas tentu kita kedepankan. Ya, memang untuk render itu kualitas itu tergantung dari kemampuan laptop masing-masing. Nggak semua sama. Nah, untuk itu coba nanti kita periksa masing-masing speknya. Ya, speknya komputer masing-masing itu seperti apa sehingga itu tidak memungkinkan. Ya, jadi jika kalian saya ketik di kolom chat ya, posisi start ya. Start Windows, kemudian pilih Run, kemudian ketik dxdiag. Ya. Nah, start di posisi start, kemudian Run, kemudian dxdiag. Nah, di situ nanti ada spesifikasi informasi mengenai laptop yang digunakan. Nah, dari situ nanti saya pelajarin apakah itu memungkinkan atau tidak. Nah, kalian nanti tinggal sampaikan aja ke saya, RAM itu minimal itu 2 GB ya, RAM itu minimal 2 GB. Kemudian kalau prosesor itu mau yang AMD atau i1-2-3-4-5 sampai 7 ya, itu bisa ya, bisa sangat bagus. Semakin tinggi core i-nya makin bagus ya, gitu. Kemudian RAM minimal itu 2 GB kok ya. Atau kalau masih kalian menggunakan RAM 1 GB, maka kita harus downgrade dulu nih kualitas seperti itu. Nanti kita periksa sama-sama ya Dimas ya. Coba nanti diperiksa dulu jenis komputer yang dipakai atau laptop yang dipakai dengan mengetikkan dxdiag tadi. Nanti di situ muncul informasi ya. Informasi itu bisa kalian catat atau kalian screenshot, share aja tuh di grup kita. Coba tugas nih ya. Coba ketahui dulu jenis komputernya, screenshot dari dxdiag tadi, bagian depannya saja. Nanti share aja di grup. Nanti saya akan komentarin satu persatu. Paling enggak kan ada 24 komentar nanti karena 24 peserta didik ya, 24 taruna-taruni. Seperti itu. Gitu Dimas, jawaban saya Dimas. Siapa? Mungkin karena kualitas laptop saya Pak, soalnya habis ngerender tuh panas banget Pak. Iya, memang seperti itu. Kalau kondisi kalian sedang merender, jangan lakukan aktivitas lain selain nungguin sampai selesai. Emang benar itu. Atau sebelum render, restart dulu. Atau menggunakan CC Cleaner, ya. Saya sudah memperkenalkan CC Cleaner ke kalian? Belum ya? Udah Pak, yang di grup itu. Oh udah ya, udah. Nah, kalau gitu pakai CC Cleaner dulu untuk membuang registry atau file temporary yang tidak diperlukan supaya nggak panas komputernya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Apa saya rasa cukup? Jadi tugasnya selama hari ini sampai berakhir di hari Minggu, tidak maksimal ya. Kalaupun kalian nggak bisa sampai hari Minggu, silakan hari lainnya. Ya, yang penting bagaimana kalian menyelesaikan bangunan itu dulu. Saya tidak meminta videonya dulu, hanya menyelesaikan bangunannya saja. Ya, gambar bangunan komersil seperti itu. Oke. Nanti saya akan mengadakan studio class. Saya akan mengadakan studio class lagi karena Alpha Bravo sama ya untuk membuat video itu tadi. Kumpul sama ini juga ya kayaknya Bravo kayaknya TLB nanti TLB dalam studio class nanti kita bareng-bareng belajar ya seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Kalian harus persiapkan diri untuk materi kuliah berikutnya. Terus juga yang buat kita yang muslim mungkin sholat zuhur gara-gara saya jadi ketinggalan ini ya. Terima kasih atas waktunya. Jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.